Halo Gymers terkasih, jumpa lagi di channel Gym Clip Movie. Kali ini kita mengulas sebuah film bergenre thriller action keluaran tahun 2022 yang masih hangat, berjudul Clean, disutradarai oleh Paul Solet dengan pemeran utama Adrien Brody sebagai Clean, Glenn Fleshler sebagai Michael, dan Chandler Eri Dupont sebagai Dianda. Film ini mengisahkan seorang pengemudi truk sampah yang berhasil menghancurkan sebuah jaringan pemasok narkoba dan mengembalikan kedamaian pada lingkungannya. Bagaimana keseruannya? Tonton di review kali ini. Seperti biasa, sebelum lanjut mereview, saya mohon dukungan sobat sekalian untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan sahabat semua bisa melakukan perbuatan amal. Jangan lupa juga mengaktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini boleh terus membawakan alur cerita sebuah film yang panjang dalam waktu singkat. Karena kalau bisa singkat, ngapain repot-repot dipanjangkan? Oke sobat sekalian, langsung saja kita mulai reviewnya. Malam nampak tenang dan syahdu. Lampu jalan dan perumahan yang indah membuat suasana jalanan lebih semarak. Seorang pria nampak bergelut dengan busuknya udara dari sampah yang harus ia bersihkan. Ya, itu adalah mata pencahariannya. Namanya Clean. Ia nampak setia membersihkan kota tersebut dari tumpukan sampah yang mengganggu. Dan tanpa terasa, malam temaram tersebut pun berlalu. Berteman sebuah sedan butut hitam, Clean nampak menelusuri kota. Ternyata bukan hanya sampah fisik yang terlihat, ada juga sampah sosial yang menjadi perhatiannya. Sampah yang membuat jiwa-jiwa sederhananya pasrah menerima keadaan, tanpa tahu bagaimana melawannya. Ia membatin, andai saja ia mampu membuat semarak lingkungan tempat ia berdiam. Setidaknya ia sudah mencobanya dengan memberi makan seekor anjing kelaparan yang tuannya entah siapa. Tapi ia sadar tidak perlu menjadi tuan untuk mengenyangkan makhluk Tuhan lainnya. Clean kembali ke rumahnya, sendirian, kesepian. Begitulah ia menjalani hari-hari hidupnya. Ia mengambil 2 potong daging lalu memasaknya. Untuk ukuran seorang pria tukang sampah, masakannya nampak lezat menggugah selera. Bukannya menghabiskan makanan itu, Clean malah berkendara ke rumah seorang gadis kecil dan memberi makanan tersebut pada sang gadis. Sebagai balasan atas kebaikan Clean, Dianda, sang gadis manis itu memberikan sebuah gelang pada Clean yang menerimanya dalam keharuan. Clean memasuki sebuah toko untuk membeli cat. Disambut ramah oleh wanita cantik penjaga toko. Ia sudah mengenal Clean. Cat yang dibeli tersebut ia pakai untuk mengecat sebuah rumah yang nampak kumuh karena banyaknya grafiti hasil karya para seniman jalanan. Ia juga menutupkan triplek pada lubang yang ada di rumah tersebut. Yang aneh adalah itu bukanlah rumahnya. Lantas, mengapa ia mau melakukannya? Cukuplah kita simpulkan, Clean mencoba membuat wajah kawasan tempat tinggalnya menjadi sedikit lebih cantik dengan hal kecil yang bisa ia lakukan. Malam itu Clean bermimpi buruk. Ia nampak sangat kehilangan gadis kecil dalam mimpinya tersebut. Kenangan tersebut membuatnya menangis. Apabila seorang pria kesepian seperti Clean akhirnya menangis demikian, artinya gadis kecil tersebut berarti segalanya bagi dia. Gadis itu adalah dunianya, dan Clean kehilangan dunianya. Michael adalah seorang pria besar yang nampak bangga pada anak lelakinya. Ia terlihat menunggu Mickey putranya. Namun yang terjadi di luar dugaan. Bukannya menuju mobil sang ayah, Mickey malah lebih suka bersama teman-teman gengnya. Tipikal anak lelaki pemberontak usia belasan yang tidak suka akan otoritas sang ayah. Dan Michael cuma bisa menahan marah. Wibawanya sebagai ayah jatuh di hadapan para bawahannya.
Malam kembali hadir menyapa. Clint pun berkeliling menjajakan jasa mengangkut sampah di lingkungan suram tersebut. Kebetulan ia berhenti di samping sebuah toko seafood yang sedang melakukan bongkar muatan. Dan di sana nampak Michael, si pria besar, sedang menatapnya curiga. Mickey, si bocah pemberontak, pun nampak ada di situ, mengamati para pria yang sedang bekerja. Rasa curiga sempat berkecamuk di benak Clint. Entah apa yang sedang dibongkar. Dan tanpa mau tahu, Clint pun memilih berlalu. Pagi hari, Clint melihat Dianda sedang berjalan kaki. Tak biasanya gadis itu jalan kaki sendirian ke sekolah. Ia pun menawarkan tumpangan. Dianda tak kuasa menolak permintaan Clint yang kini jadi seperti sosok ayah baginya. Gelang pemberiannya pun dipakai sebagai gantungan kunci mobil. Dianda merasa nyaman. Rupanya percakapan kecil dengan Dianda membuat Clint memutuskan memberikan Dianda sebuah sepeda yang bisa ia pakai bersekolah. Perbuatannya terpergok nenek sang dara. Sang nenek pun heran mengapa ia repot-repot membelikan sepeda buat Dianda. Juga nenek itu heran, kenapa Clint sibuk mengecat dan memperbaiki rumah-rumah terlantar di kawasan tersebut. Jawaban Clint membuat nenek takjub. Kebaikan-kebaikan itu adalah tindakan untuk penebusan diri sendiri. Dan yang tak sempat ia ucapkan adalah untuk mengenang bagian yang hilang dari dirinya. Michael sedang memasak makanan favoritnya. Ia melihat Mickey putranya datang dihantar oleh teman-teman gengnya. Mickey pun bergabung menyaksikan kejahatan yang sedang dipertontonkan secara vulgar pada jiwa polosnya. Ayah dan para pria itu ternyata sedang mengeluarkan narkoba dari perut ikan. Ternyata usaha seafood tersebut adalah kedok bisnis narkoba yang dipakai ayahnya untuk membangun kerajaan narkoba. Mickey sadar ia terlibat dalam lingkaran setan yang telah menjeratnya. Salah satu bawahan melaporkan ada paket yang berkurang dari seharusnya. Para pemasok mengambil sedikit keuntungan dari mereka. Mickey pun dengan polos berkata bahwa kehilangan tersebut tidak berarti apa-apa dibanding keuntungan yang bisa diperoleh. Dan ayahnya pun marah. Ia tidak mau apa yang menjadi haknya harus dicuri seperti itu. Pagi itu Michael mengawasi langsung proses bongkar muat barangnya. Ternyata geng Cina lah pemasoknya. Tanpa sedikit pun berbelas kasihan, Michael menghajar salah satu anggota geng tersebut dengan palu, memukulnya berulang-ulang bagai kesetanan, dan pria malang tersebut pun mati mengenaskan. Di sampingnya, Mickey sang putra terkejut tanpa bisa berbuat apa-apa menyaksikan kebrutalan sang ayah memperlakukan musuhnya. Clint kembali melaksanakan pekerjaannya. Saat mengangkut sampah di tempat seafood, dilihatnya sesuatu yang tidak wajar. Sebuah kacamata dan bekas darah. Yang pasti itu bukan darah dan kacamata ikan. Keingintahuannya mulai muncul. Dilihatnya tempat tersebut baik-baik. Tak ada apa-apa. Cuma toko seafood biasa. Keingintahuannya dibuyarkan oleh kehadiran Michael yang tanpa dosa mencoba menyogok Clint agar mengabaikan hal yang dilihatnya. Tapi Clint punya prinsip, tidak menerima apa yang bukan menjadi haknya. Dan Michael pun cuma bisa tertegun sembari menghembuskan kekesalannya. Clint berkendara dengan mobil kesayangannya. Sayang sekali. Entah karena terlalu dipaksa atau karena memang usia sudah terlampau tua, mobil itu pun mogok di jalan. Clint mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba didengarnya seseorang yang sedang dihajar oleh sekelompok pria. Orang malang itu ditendang berulang-ulang padahal sudah tanpa daya. Clint yang berdiri terpaku itu pun tak menyadari kehadiran seseorang di belakangnya, yang tanpa berucap sepatah kata langsung memukul belakang kepala Clint.
ia berakhir di tempat praktek dokter. Dokter tersebut heran, Clint mampu bertahan setelah menerima luka mematikan seperti itu. Dan yang membuat ia takjub, pria terluka tersebut tak mau menerima obat yang diberikan dokter. Clint mengajak Dianda menemaninya makan malam karena sang gadis nampak kelaparan di tengah malam itu. Mereka pun saling bercakap-cakap. Sebuah peti menarik perhatian Dianda. Ia mencoba membuka peti tersebut, dan hal yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Pria yang sudah seperti ayahnya itu pun mendadak marah dan membanting kakinya pada peti tersebut. Dianda pun langsung berlalu dari tempat itu. Michael sedang makan bersama keluarganya, namun sangat kelihatan itu bukanlah makan keluarga. Lebih berupa 3 orang asing yang terjebak di dalam sebuah keluarga. Dan karya setan pun langsung terlihat. Mickey yang marah dibentak ayahnya tiba-tiba menodongkan pisau ke leher ayahnya. Hilang sudah selera makan dalam situasi demikian. Mickey lebih memilih untuk pergi dari rumah, mencoba melepaskan diri dari sosok ayah yang tak pernah ia cinta. Sementara itu Clint melaju dengan mobilnya. Tujuannya cuma untuk menjemput Dianda yang ia tahu sedang marah dan kecewa atas sikapnya semalam. Dan Dianda pun tak peduli akan kehadiran Clint. Seolah kehilangan tempat, ia bisa berharap. Untuk melepas rasa yang tak menentu dalam dada, Clint pun memilih membetulkan rumah tua yang ada di dekatnya. Sesuatu menarik perhatian Clint. Ia masuk ke dalamnya. Benar saja, ada sebuah kotak merah di lantai rumah tersebut. Rasa penasaran menggerakkan tangannya membuka kotak, dan yang ada di dalamnya adalah sebuah kunci pipa besi. Clint tahu kemana ia harus pergi. Kekhawatirannya beralasan. Di tempat teman-temannya, Dianda adalah satu-satunya gadis kecil di antara para remaja pria tersebut. Ia nampak mabuk di tengah kepulan asap rokok dan udara pengap beraroma narkoba. Seorang remaja merekam Dianda, dan dalam pikirannya berkecamuk hal-hal jahat yang bisa ia lakukan pada seorang gadis muda. Gadis kecil itu tak berdaya dan tak diperbolehkan keluar dari situ. Di depan pintu, Clint mengetuk dan seorang remaja besar membuka pintu. Clint pun menghajar orang tersebut dengan kunci pipa besi yang dibawanya. Dan semua remaja tersebut pun mengalami hal yang sama. Pun juga Mickey, putra juragan narkoba bengis yang memilih untuk tinggal di rumah itu. Ia terkapar tak berdaya dengan wajah yang tercabik akibat hantaman besi. Clint tak sadar aksinya tersebut terekam dalam handphone. Secepatnya Clint membawa Dianda pada neneknya yang khawatir. Michael geram melihat keadaan putranya yang nampak mengalami cedera parah. Dokter yang merawat menyarankan dilakukan bedah plastik untuk mengembalikan wajah Mickey. Tapi ayahnya tegas berkata tidak. Mungkin saja itu hukuman karena Mickey tidak mau mematuhinya. Mickey yang mendengar keputusan tersebut pun hanya bisa menelan kekecewaan. Ayahnya sudah tidak punya cinta untuknya. Michael menyaksikan rekaman kejadian yang melukai putranya. Salah seorang anak buahnya mengatakan semua itu adalah ulah tukang sampah yang sering mereka temui. Dalam kemarahan yang besar, Michael memerintahkan untuk segera menghabisi Dianda dan neneknya untuk memberi Clint pelajaran. Clint memutuskan untuk membawa Dianda bersama neneknya menjauh dari rumah mereka. Dalam perjalanan mereka dibuntuti oleh sebuah mobil polisi. Dari spion, Clint melihat gelagat polisi yang mencurigakan. Karena itu ia segera tancap gas dan menghilang dari kejaran polisi tersebut. Ia yakin polisi tersebut adalah kaki tangan Michael yang bertugas menginformasikan di mana keberadaan mereka. Karena merasa mobil bututnya tak mampu diajak berlari cepat, Clint memutuskan mampir di sebuah restoran di mana ia akan gunakan keahlian lainnya, yaitu untuk mencuri mobil. Berbekal sebuah obeng, Clint mampu mencongkel pintu mobil dan memakai mobil tersebut.
Nenek Dianda merasa perlu ke toilet. Clint yang semula tidak mengizinkan pun akhirnya membiarkan keduanya masuk ke toilet. Sementara itu, anak buah Michael yang lewat depan restoran sempat melihat mobil Clint yang diparkir di restoran tersebut. Mereka pun segera turun. 4 pria tegap nampak turun mencari Dianda dan neneknya untuk menghabisi mereka. Sementara itu, seorang anak buah lainnya curiga melihat sebuah mobil yang parkir di seberang tempatnya. Segera ia mengambil senjatanya yang mirip kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng. Baru saja ia mau turun, malaikat maut terlebih dahulu menjemputnya. Clint menghabisi pria tersebut dengan obeng. Clint pun bergegas masuk ke dalam menjemput Dianda dan neneknya. Keduanya dikejar oleh 4 orang anak buah Michael yang membawa kapak. Keduanya pun terpojok di sudut ruangan dan pasrah akan takdir mereka. Mati di tangan 4 orang algojo tersebut. Beruntung tepat waktu Clint muncul dan menghabisi 4 orang itu satu persatu. Clint pun merasa syok akan apa yang sudah ia lakukan. Masa lalunya sebagai anggota geng pun mulai kembali menguasai dirinya. Ia lantas membayangkan tragedi pilu kematian gadis kecil kesayangannya yang meninggal gara-gara narkoba. Penyesalan akan jalan hidup yang ia pilih memenuhi jiwanya. Namun semuanya terlambat. Pria tersebut cuma bisa meraung meratapi nasibnya dan mengisi hari dengan penebusan dosanya. Clint membawa Dianda dan neneknya ke hotel, meninggalkan mereka di situ dan pergi untuk menuntaskan mimpi buruknya. Clint mampir membeli senjata dan beberapa perlengkapan lain yang ia butuhkan. Dia lalu memodifikasi senjata tersebut menjadi lebih mematikan. Seorang pria yang sehari sebelumnya masih berkeliaran mengangkut sampah, kini berubah menjadi malaikat maut pencabut nyawa. Bisa jadi ini adalah penebusan terbesar yang ia lakukan untuk masa lalunya. Di rumahnya, Michael mendapat telepon. Ternyata itu dari Clint yang mengabarkan rencana kedatangannya untuk menghabisi mereka semua. Dan Michael pun langsung memerintahkan penjagaan ketat untuk melindungi mereka. Sayang sekali, kemampuan para anak buah tersebut jauh di bawah seorang tukang sampah. Semua penjaga di depan rumah berhasil dilumpuhkan. Clint segera mengemudikan truk sampahnya dan menerobos masuk dalam rumah Michael yang sedang asik minum menyambut takdir mereka semua. Clint menghabisi para penjahat tersebut satu persatu dengan sadis. Tidak ada yang ia tinggalkan. Baginya, membersihkan kejahatan perlu dilakukan secara tuntas, tidak setengah-setengah. Clint melihat istri Michael yang tanpa ragu menunjukkan di mana suaminya bersembunyi. Seorang istri seharusnya membantu suaminya, namun beban hidup yang ia tanggung selama hidup bersama Michael membuatnya memilih keputusan ironis, menyerahkan takdir suaminya untuk mati di tangan Clint. Clint pun segera menuju tempat persembunyian Michael. Ia langsung dihajar oleh bos narkoba itu sampai sekarat. Dalam kesakitan dan bayangan kematian, Clint mendadak ingat akan putri kecilnya. Hal tersebut memberi kekuatan baru bagi Clint. Ia bangkit dan balik menghajar Michael tanpa ampun. Pria tersebut terkapar tak berdaya di lantai. Mendekati ujung takdir, Michael tiba-tiba melihat Mickey putranya keluar kamar dengan memegang pistol di tangannya. Ia kembali bersemangat karena yakin Mikey akan membantunya menghabisi Clint. Sayang sekali kenyataan tak selamanya sejalan dengan harapan. Mickey ternyata mengacungkan pistol ke arah ayahnya dan menembak pria tersebut berulang-ulang. Tragis sekali nasib Michael, mati di tangan putranya sendiri yang gagal ia didik. Mickey pun juga hendak menghabisi Clint.
Beruntung bagi Clint, peluru dalam pistol tersebut sudah habis. Mickey tertunduk lesu, pasrah untuk dihabisi oleh Clint. Tapi pria tersebut tidak melakukannya. Impian Clint dan semua warga di kawasan tersebut pun tercapai. Anak-anak kembali bebas bermain di jalanan tanpa takut oleh jeratan narkoba. Dianda nampak mengayuh sepedanya. Senyum simpul di pipinya adalah ungkapan terima kasih pada Clint. Dan film pun tamat. Demikianlah sobat sekalian pemaparan alur film Clint kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu berharga kalian mengunjungi beranda sederhana ini. Apabila ada kekhilapan dalam penyampaian, saya mengharapkan maaf. Akhir kata, wassalam.